Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kitab Tuhfatul Mubtadi bi Syarhi Mandumatil Baikuni, Mustalah Hadits Dasar. Alhamdulillah. Iya. Kita sudah masuk di istilah yang ke-15 hari ini ya. Mauquf. Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif Asy-Syaikh Abu Hasan Al-Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizallahu ta'ala al-mawqufu. ثم تكلم الناظم عن قسم من أقسام الحديث من حيث النظر إلى انتهاء السند، وكان حقه أن يذكر قبل المقطوع وهو القسم الخامس عشر من نظمه وهو الموقوف، فقال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. Masya Allah. Kata beliau yang ke-15 al-mauquf. Ini kadang sering kita dengar. Ini hadits mauquf, ini athar mauquf. Apa maksudnya mauquf? Kan marfu sudah. Marfu sudah. Terus apa lagi yang sudah juga istilah? Hah? Apa? Maqtu'. Paham kan? Maqtu' ucapannya siapa? Tabi'in. Kalau marfu ucapannya Nabi. Marfu ucapan Nabi. Maqtu' ucapan tabi'in. Sekarang mauquf. Nah, setelah nanti itu ada lagi mursal. Masih tabi'in juga, tapi bukan ucapannya. Ini mauquf. Kata beliau, thumma takallama an-nadhim. Kemudian an-nadhim itu al-Imam Al-Baikuni berbicara. An qismin min aqsamil hadits. Dari satu pembagian dari pembagian ilmu hadits. Min haitsu nadhar, dari sisi pandangan, ilantihai sanad, ke ujung berakhirnya sanad. Berakhirnya sanad. Kalau berakhir ke Nabi sudah marfu, berakhir ke tabi'in maqtu. Sekarang antara Nabi dan tabi'in. Kalau berakhir ke sahabat, ia berakhir ke sahabat ini. Wa kana haqquhu, dan adalah haknya pembahasan ini. Haknya pembahasan ini ayudkar, untuk disebutkan qoblal maqtu, sebelum maqtu. Karena kan marfu malah penulis langsung maqtu. Paham kan? Seharusnya kan marfu ucapan Nabi, marfu dulu, mauquf dulu, ucapan sahabat, baru apa? Maqtu. Makanya belum bilang haknya pembahasan ini sebelum maqtu. Apa itu maqtu? Ucapannya siapa? Tabi'in. Wahul qismul khamisa asyara. Inilah jenis ke-15 min nadmihi, dari nazm beliau ini. Wahwal mauquf, itu mauquf. Beliau berkata, wa ma adabtahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Apa yang diidofakan ya oleh kamu ilal ashab, kepada sahabat, min qaulin, berupa ucapan wa fi'lin, dan perbuatan, fahuwa mauquf, maka itu disebut mauquf. Zukin, diketahui. Zukina ay ulima mauqufun, diketahui sebagai namanya apa? Mauquf. Jadi kalau antum bilang Umar berkata, itu namanya apa? Mauquf. Nabi berkata, marfu. Ibnu Sirin berkata, Sa'id ibnu Musayyab berkata, maqtu. Itu istilah harus antum pahami. Iya, harus dipahami. Terus Wa qawluhu al-wawu istinafiyatun ma ay al-hadithu alladhi adaftahu ay nasabtahu ila wahidin minal ashabi aw jam'in minhum, wa sahabiyyu huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika wa in takhallalathu riddatun ala al-asahi. Pengertian sahabat. Kalau antum ditanya, apa definisi sahabat? Ini dia. Penting ini. Qauluhu waw sini jumlah baru. Ma bermakna ayil hadith. Hadith alladhi, yang adopt tahu kamu sandarkan, ay nasab tahu kamu sandarkan, ila kepada wahid, salah satu, minal ashab, dari sahabat, au jam'un minhum, atau sekelompok dari mereka. Sahabat, siapa itu sahabat? Ini pengertian penting. Kita kan sudah lewat pengertian tabi'in. Nah,
Tabi'in adalah yang berjumpa dengan sahabat. Kan begitu? Hendak berjumpa dengan Nabi. Hendak beriman. Berjumpa dengan sahabat dan beriman kepada Nabi. Kepada Nabi. Kalau sahabat, man lakian Nabi. Siapa yang berjumpa dengan Nabi. Mu'minan bih. Ini syarat penting. Berjumpa dengan Nabi dan beriman dengannya. Kalau hanya berjumpa tidak beriman, bukan sahabat. Ini berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Wa mata ala dhalik. Dan meninggal di atas keimanan itu. Artinya kalau berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi, beriman dengan Nabi, terus meninggalnya di atas kekafiran. Tidak dinamakan sahabat. Ini sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal di atas hal itu. Wa intah qallalat huriddah alal asoh. Walaupun diantarai oleh murtad. Berdasarkan pendapat yang sahih. Karena saat Nabi meninggal, ada orang-orang yang tadinya masuk Islam, itu murtad. Setelah itu mereka diperangi oleh Abu Bakar. Kembali masuk Islam. Sahabat atau bukan ini? Tetap sahabat. Jadi walaupun diantarai oleh murtad. Orang-orang dan yang murtad itu bukan sahabat-sahabat yang lama nih. Rata-rata sahabat yang baru masuk Islam setelah Fatu Makkah. Setelah Fatu Makkah. Yang kadang masuk Islam bukan karena mau masuk Islam, tapi karena takut diperangi. Sehingga ketika Nabi meninggal, dia murtad. Kembali kepada kekafiran. Tapi Abu Bakar perangi mereka. Mereka kira kalau sudah meninggal Nabi selesai. Tidak ada lagi yang perang. Abu Bakar perangi mereka. Akhirnya mereka kembali masuk Islam. Jadi tetap dinamakan sahabat. Ini penting sekali pengertian wa intah qallalat huriddah. Jadi sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan itu. Walaupun diantarai oleh murtad. Walaupun diantarai oleh murtad. Artinya kalau ada orang beriman kepada Nabi, berjumpa kepada Nabi, kemudian meninggal di atas kekafiran, bukan sahabat. Bukan sahabat. Terus. Wasawa'un kana ma hasala idafatuhu ila sahabi min qawlin qalahu aw fi'lin fa'alahu fahuwa an-naw'u alladhi yuqalu lahu mawqufun wa huwa fil lughati al-mahbusu wa hadha an-naw'u qad uzukin ay ulima wa ja'a biha lil qafiyati wa yutlaqu alayhi aidan al-atharu 'inda al-muhadditsina. Baik, sama saja apakah yang terjadi penyandaran itu kepada sahabat berupa ucapan yang dia ucapkan atau perbuatan yang dia lakukan, maka dialah jenis yang dikatakan mauquf. Secara bahasa al-mahbus, mauquf itu secara bahasa al-mahbus, yang ditahan. Yang ditahan. Makanya mauquf itu kan yang berhenti. Waqafa, dari kata waqafa. Ya, jadi secara bahasa mahbus yang tertahan. Itu tertahan sampai ke sahabat. Wahadan nau jenis ini zukin diketahui. Ya, wajah abihalil qafiyah. Zukin ini datang untuk penutup bait saja. Supaya sempurna wazannya. Untuk penutup bait. Wa yutlaqu alaihi aidon. Dan digunakan juga kata mauquf ini al-athar indal muhadditsin, di sisi ahli hadits. Jadi mereka kan bilang begini, kalau hadits Nabi mereka bilang hadits, kalau ucapan sahabat mereka bilang apa? Athar. Paham kan? Datang juga penggunaannya. Terus Hasilu ma dzakarahu an-nazimu anna al-mawqufa huwa ma utifa ila sahabiyyi min qawlin aw fi'lin. Kesimpulan dari yang disebut oleh penulis, mauquf itu apa yang disandar kepada sahabat dari ucapan atau perbuatan. والتعريف المعتبر أن يقال هو ما أضيف إلى صحابي من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير قامت القرينة عليه هذا كله مما لا قرينة فيه للرفع قولنا ما أضيف إلى الصحابي أخرج ما أضيف إلى التابعي فيقال مقطوع ولا يقال فيه موقوف إلا مع التقييد فيقال موقوف على محمد بن سيرين وهكذا. Misalnya, jadi kata beliau ta'rif yang dianggap, maksudnya ta'rif yang paling bagus untuk sahabat ayuqal, untuk dikatakan padanya ma udifa ila sahabi, apa yang disandarkan pada sahabat, min qaulin au fi'ilin, dari ucapan atau perbuatan, au sifatin, tambahannya, atau sifat khalqiyah, sifat penciptaannya, au khuluqiyah, atau sifat akhlaknya. Jadi kapan disandarkan kepada sahabat, apapun itu, ucapan, perbuatan, atau sifatnya. Sifat itu sifat badannya, orangnya, atau sifat akhlaknya. Atau takrir, atau pembenaran sahabat.
qomatil qarinah alaih, yang tegak qarinah indikasi kalau dia benarkan. Wa hadza kulluhu mimma la qarinata fihi li raf'i. Dan ini semuanya dari apa-apa yang tidak ada indikasi bahwa dia sampai kepada Nabi. Memang ini sampai kepada sahabat saja, bukan dari pembenaran Nabi SAW. Ini namanya mauquf. Terus Mithalu ma udhifa ila baik, tadi itu belum. Ucapan kami tadi ma'udhif ila sahabi ini mengeluarkan apa yang disandarkan pada tabi'in. Dikatakan disandarkan pada tabi'in mauqtu, atau dikatakan wala yuqalu fihi mauquf. Tidak dikatakan padanya apa? Mauquf illa ma'at takyid. Kecuali antum apa? Ikat ucapan itu mauquf anit tabi'i, begitu maksudnya. Adapun kalau kamu mutlak ucapkan tidak boleh. Maka dikatakan mauquf ala Muhammad ibnu Sirin, begitu maksudnya. Hakada demikian seterusnya. Contoh Mithalu ma udhifa ila sahabi min qaulin qala banu Abi Umar al-Adani fil imani haddatsana Sufyan an Ayyub as-Sakhtiyani an Abi Mulaika As-Sakhtiyani. Oh, situ as-sakh ya. Baik. an Abi Mulaikata anil Miswari bani Makhramata qala lamma tu'ina Umaru qala innakum lastum tabza'una li syai'in in kanat lahu hayatun illa bis-shalah faqalu as-salatu ya amirul mu'minina faqala as-salatu wala hadza fil islami liman taraka as-salata. Baik. Contoh yang diidhofakan pada sahabat dari ucapan berkata Ibnu Abi Umar Al-Adani fil iman, dalam kitab Al-Iman, haddatsana Sufyan, dia sampaikan dengan sanadnya an Ayyub as-Sakhtiyani dari Abi Mulaikah dari Al-Miswar ibnu Makhramah, dia berkata lamma tu'ina Umar, tatkala Umar itu ditikam, karena Umar mati syahid tapi di rumah, ia ditikam di kampungnya di Madinah. Qala, dia berkata, berarti ini dia. Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata sekarang? Umar. Ini dibilang mauquf. Innakum lastum tafza'una li syai'in in kanat lahu haya illa bis-shalah. Sesungguhnya kalian tidak boleh kaget terhadap sesuatu kalau dia memiliki kehidupan kecuali dengan sholat. Yang patut kita segerakan itu maksudnya sholat. Mantap? Kalian tidak boleh langsung berdiri pergi kecuali dengan sholat kalau dia memang masih hidup. Apa maksudnya itu? Artinya kalau masuk waktu sholat segera. Kalau dia masih hidup, karena kalau sudah meninggal, dia bukan dia yang segera, tapi disegerakan. Faqalu, maka mereka berkata as-shalah, sholat wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, sholat. Karena tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Artinya Umar memandang bahwa yang meninggalkan sholat itu kafir. Yang meninggalkan sholat itu kafir. Dipahamkan? Makanya dari sini, dari ucapan Umar ini, ya, dinukil oleh para ulama bahwa para sahabat bersepakat yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Dipahami kan? Karena ini ucapan Amirul Mukminin, semuanya tahu dan tidak ada mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Maka sholat yang meninggalkannya sepakat, tidak ada khilaf bahwa dia kafir. Yang khilafnya itu bagaimana kalau dia malas. Itu yang ada khilafnya. Dipahamkan? Ini ucapannya Umar tentang sholat. Terus Al-hukmu 'alal mauqufi yunzaru fil mauqufi min haitsu idafatuhu ila sahabi fahasaba kama yunzaru ila al-marfu'i min haitsu idafatuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahasaba wa qad yakunu sahihan aw hasanan bi ahadi kismaihima lidatihi aw li ghairihi wa qad yakunu dha'ifan min jihati saqdin fi sanadi aw ta'nin fi rawi wa bi dha'fin khafifin aw syadidin. baik, Masya Allah. Pokoknya baca enggak pakai rem ya. Enggak ada titik koma ya. Beliau hafizahullah. Baik. Al-hukmu 'alal mauquf. Hukum mauquf. Apakah kalau ada sahabat berkata langsung kita bilang sahih? Pakai atau bagaimana? Ini penting juga. Kan sekarang kadang ada orang sembarang dia nukil untuk menguatkan pendapatnya. Langsung ini ucapan ini. Apakah kita tidak perlu cari sanad? Tidak perlu periksa sanad kalau ucapan sahabat. Ini dia. Yundor fil mauquf. Dilihat pada mauquf itu min haitsu idhafati ila sahabi fahsab. Dari sisi penyandarannya kepada sahabat cukup.
Itu dulu. Lihat dari sisi penyandarannya, apakah benar atau tidak. Fahasbun, maka itu sudah cukup. Lihat penyandarannya. Kama yundor ilal marfu. Sebagaimana antum lihat kepada marfu. Artinya, antum menghukumi ucapan sahabat itu seperti ucapan Nabi. Karena masalahnya ucapan sahabat dipakai berdalil. Ketika antum pakai berdalil, maka harus antum pastikan sahih atau tidak. Sanad sebagaimana dilihat yang marfu dari sisi penyandarannya kepada Nabi, fahasbun, maka itu sudah cukup juga. Wa qad yakunu sahihan, berarti kadang dia sahih, au hasanan atau hasan bi ahadi qismaihima, dengan salah satu dari pembagian keduanya, maksudnya sahih lidzati, sahih ligori, hasan lidzati, hasan ligori, itu maksudnya. Lidzati au ligori. Iya? Wa qad yakunu dhaifan, kadang juga dia dhaif min jihati saktin fi sanad, dari sisi jatuh, hilang rawi dalam sanatnya, atau ta'an fir rawi, atau celaan pada rawinya, bidha'fin khafif, dengan dhaif yang ringan, wasyadid, atau dhaif yang sangat. Pokoknya berlaku seperti hadis. Berlaku seperti hadis. Terus Summa qala muallif hafizallahu ta'ala wa'lam annahu yuhtaju fi itsbatihi wal hukmi alaihi ma yuhtajul haditsul maqbulu wa qawlu man yaqulu ma yuhtaju, ma yahtajul hadithul maqbulu wa qawlu man yaqulu huwa atharun wal amru fihi sahlun hadha qawlu man lam yudrik qimata atharis sahabati wa makanatiha bal rubbama uddiya ijma'u ala atharin an ba'di sahabati wa huwa dha'ifun lihadha faqad nassa ibnu Rajab ala luzumi taharri fima yunsabu ila sahabati radhiyallahu anhum wa amalu a'immatil hadithi minas salafi ala dhalika min. Ini penting sekali apa yang beliau katakan ini. Wa'lam, ketahuilah annahu yahtaju, bahasanya yuhtaju ya, bahasanya dibutuhkan, fi itsbatihi, dalam menetapkannya, wal hukmi alaihi, dan menghukumi atasnya, ma yuhtajul hadithul maqbul, apa yang dibutuhkan untuk menetapkan dan menghukumi hadith yang diterima. Sama persis. Wa qaulu man yaqul, beliau singgung sedikit di sana, ada orang bermudahan. Perkataan orang yang berpendapat, huwa asar, ini kan hanya asar. Tahu asar tadi ya? Ucapan sahabat maksudnya. Ini kan hanya asar. Wal amru fi sahal, perkaranya diringankan, mudah. Artinya tidak usah berkeras periksa sanad. Yang penting antum dengar Umar berkata, Abu Bakar berkata, tidak perlu lihat sanad. Kata beliau, hada qaul, ini ucapan man lam yudrik, orang yang tidak tahu qimata asar sahabat, kedudukan asar sahabat itu. Karena masalahnya dia hujah. Ketika kita bilang berkata, ini kan cuma ucapan sahabat, tidak perlu kita menekankan sanad. Ini kelihatan. Orang yang seperti itu berarti dia tidak tahu kedudukan ucapan sahabat. Wa makanatiha, dan kedudukannya. Bal bahkan rubbama du'iyal ijma, bahkan kadang diakui ada kesepakatan ala asar, atas sebuah asar sahabat, an ba'di sahabat, dari sebagian sahabat, wahwa dhaif, padahal dia dhaif. Kan tidak bisa dong. Gimana caranya kita menukil ijma? Ijma itu kan dalil. Kita bilang sahabat sepakat, padahal itu adalah ucapan yang dhaif. Susah. Tidak bisa begitu. Akhirnya gara-gara itu orang setelahnya tidak boleh hilaf. Kenapa? Karena sudah ada apa? Ijma. Padahal sandaran ijmanya apa? Ucapan sahabat yang dhaif. Kalau ucapan sahabat dhaif menjadi sandaran ijma, dhaif ijmanya. Sehingga orang setelahnya masih bisa menyelisihinya. Antum paham ini kan? Maka ini harus hati-hati. Iya, orang yang seperti ini berarti tidak tahu kedudukannya. Iya, walihada faqad nassa Ibnu Rajab, oleh karena itu telah diterangkan oleh Ibnu Rajab ala luzumit tahari, untuk selalu berhati-hati. Fima nusib, fima yunsab, pada apa yang disandarkan ila sahabat, kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa amalul a'immah wa amalu a'immatil hadits minas salaf ala dzalik. Dan amalan para imam hadits dari kalangan terdahulu di atas hal itu. Mereka selalu tanya, siapa yang bilang, dia benar enggak dia ngomong. Paham kan? Karena kita bangun sesuatu di situ. Kita bangun sesuatu di situ. Terus Summa qala muallif hafizallahu ta'ala min madhannil mawqufi musannaf ibni Abi Syaibah wa musannaful imami Abdul Razak wa ma'ani al-athari
Lit-Tahawi rahimallah. Ah, ini tempatnya. Min madonil mauquf, tempat-tempat yang bisa antum cari asar, ya ucapan sahabat, ada Musannaf Ibn Abi Syaibah. Penuh dengan ucapan sahabat. Dan ada Musannaf Al-Imam Abdur Razzaq Son'ani, penuh dengan ucapan sahabat. Dan ada Ma'anil Asar. Sebenarnya Ma'anil Asar ini adalah karyanya Imam At-Tahawi. Saya punya dulu dicetak 2 jilid, sekarang sudah dicetak 1 jilid. Dicetakan sekarang. Dulu 4 jilid, sekarang sudah jadi 1 jilid. Ma'anil Asar sebenarnya itu makna hadis. Cuma Imam Tahawi rahimallahu taala belum menjelaskan makna hadis dengan ucapan sahabat. Sehingga kitab Ma'anil Asar ini penuh dengan ucapan apa? Sahabat. Kita kalau mau cari makna hadis, apa artinya itu hadis, buka. Makanya antum kalau melihat ini Ma'anil Asar, kamusnya hadis. Kan ada ditulis oleh para ulama adalah Ma'anil Quran. Dia kamus yang Quran. Dia akan tafsirkan Quran dengan ucapan sahabat. Tapi kamusnya. Paham kan? Yang paling ringkas dalam sini kan Nikmatul Mannan. Itu paling ringkas kamus Quran. Ya, kamus Quran. Nikmatul Mannan. Iya, ada juga dicetak dengan Quran sekarang. Di sana ada kamusnya hadis. Antum kalau baca buku misalnya Taudihu Al-Ahkam misalnya, Syarah Bulughul Maram, itu kan ada di awal sebelum menjelaskan fikih hadis ada ma'an hadis. Diambil semua dari sini. Ma'anil Athar. Makna asar. Ini kamusnya hadis. Kenapa dibilang kamusnya hadis? Di sini Imam Tahawi rahimallahu taala mengumpulkan makna hadis dari ucapan sahabat. Kan sahabat yang menyaksikan hadis itu keluar. Hadis itu diucapkan. Apa kejadiannya sehingga maknanya juga bagus. Dipahamkan? Ini adalah buku-buku yang antum bisa cari ucapan sahabat di situ. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Setelahnya kita akan masuk di mursal, ya, di jenis ke-16. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka